Investasi berkedok arisan ini pun berakhir dengan kerugian menjurus ke penipuan setelah Eva mulai menghilang. Yang bisa ditemui para korban pun hanya suami Eva yang menutupi keberadaan istrinya. Dalam video yang viral ini, suami Eva mengaku bahwa uang yang dikumpulkan dari arisan sang istri tidak pernah ada. Dia bahkan mengizinkan para korban untuk melaporkan kasusnya ke polisi. Ya karena itu personal branding dia tuh baik, Kak. Dia apalagi dia habis umroh, dia suka santunan anak yatim, dia suka bagi-bagi hadiah. Jadi walaupun mereka sudah punya literasi, karena mereka greedy dan kepingin beruntung, mereka akhirnya tetap tertipu juga. Jadi literasi itu tidak menjamin. Ternyata ada yang ngasih tahu saya kalau si owner Boci ini tuh udah viral karena bawa kabur uang arisan. Ini adalah suami dari Eva Anzani. Eva merupakan pemilik usaha bakso aci Asgar, Kranggan Bogor, Jawa Barat. Suami Eva harus pasang badan karena sang istri dituduh melakukan penggelapan uang dengan modus arisan. Tak main-main, korbannya mencapai 240 orang dan total kerugian senilai 5 miliar rupiah. Jumlah uang yang disetor ratusan warga ini merupakan proses transaksi selama kurun waktu Februari 2023 hingga Oktober 2023. Nominal uang yang disetor beragam, mulai dari yang terendah Rp500.000 hingga Rp50 juta. Dalam video yang viral ini, suami Eva mengaku bahwa uang yang dikumpulkan dari arisan sang istri tidak pernah ada. Dia bahkan mengizinkan para korban untuk melaporkan kasusnya ke polisi. Sebenarnya dananya emang nggak ada. Oh, laporan juga gak apa-apa. Ria Fitriani, salah satu warga Cibinong, turut jadi korban. Ria tergiur karena keuntungannya yang besar. Pemilik modal cukup menyetorkan sejumlah uang dan dalam jangka waktu tertentu akan mendapatkan keuntungan lebih dari 100%. Saya tanya, "Teh, ini tuh maksudnya apa? Kok arisan kita beli 1 juta, kok gate-nya bisa lebih dari 1 juta gitu?" Terus dia ngejelasin tuh, ini tuh sebenarnya saya ngebantu ngejualin arisan punya orang. Nah, si orang ini tuh yang ngejual arisan tuh lagi butuh uang lah, lagi DU gitu, lagi butuh uang cepat. Nah, jadi keuntungannya buat yang beli. Tapi terus saya tanya, tapi ini teteh kan yang megang arisannya, bukan orang lain? Iya, saya yang megang, saya sebagai perantara. Kalau saya amanah kok, kalau misalnya takut mah nggak usah nanya-nanya, nggak usah ikutan lah, pokoknya itu kata dia tuh. Pada awalnya Ria memang tak pernah curiga dengan Eva, apalagi dalam media sosial. Eva kerap melancarkan aksi agar para korban simpati kepadanya. Ya karena itu personal branding dia tuh baik, Kak. Dia apalagi dia habis umroh, dia suka santunan anak yatim, dia suka bagi-bagi hadiah ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Saya percaya dalam hati, oh, ini orang baik, ini orang niatnya mau bantu gitu. Jadi saya percaya. Investasi berkedok arisan ini pun berakhir dengan kerugian menjurus ke penipuan setelah Eva mulai menghilang. Yang bisa ditemui para korban pun hanya suami Eva yang menutupi keberadaan istrinya. Minggu pertama, minggu kedua tuh masih aman lah, masih aman. Dia tuh masih suka update yang ikut arisan boleh japri gitu. Terus dia juga sering update testimoni gitu. Makasih ya Teh, yang berkat ikutan arisan di Teteh saya bisa nyicil rumah, saya bisa nyicil motor gitu. Nah, pas tanggal 26 Oktober itu tiba-tiba tuh dia ngilang tuh Teh. Dia snap WA-nya nggak pernah ada, snap IG-nya tuh nggak pernah ada. Saya nyari tahu ke adiknya, ke salah satu keluarganya. Nah, salah satu keluarganya tuh nggak pernah update juga sebenarnya, nggak pernah update. Nah, saya tuh curiga dong, saya chat lagi. Saya speak lah nanyain bakso aci ya, nanyain bakso aci. Ternyata dia udah checklist 1, udah ngilang. Foto profil WA-nya pun udah ngilang. Nah, dari situ saya curiga, kok tiba-tiba ngilang? Ya saya telepon juga nggak aktif. Udah tuh saya masih usul-usul lah, oh mungkin sakit atau apalah.
Nah, kebesokan harinya tanggal 27 ternyata ada yang ngasih tahu saya kalau si owner Boci ini tuh udah viral karena bawa kabur uang arisan. Saya nggak percaya dong. Saya pas malamnya tuh langsung tuh OTW ke rumahnya. Pas udah di rumahnya udah rame, ternyata udah rame banget, ratusan orang ngegerebek rumahnya. Ternyata si ownernya itu nggak ada. Yang ada tuh cuma suaminya. Saya tetap mau minta pertanggungjawaban si Eva ini. Minimal ya jangan ngumpet lah gitu. Jangan ngumpet tapi muncul ke hadapan korban tuh sebenarnya tuh apa? Apa dia juga ketipu? Apa dia punya atasan lagi? Kan kita nggak tahu. Gitu, kita maunya penjelasan dari dia aja. Kita nggak mau ngambil untung, nggak mau mikirin untung sekarang. Yang penting uang para korban balik dan kita mau penjelasan dari dia. Udah itu aja. Kasus penipuan berkedok investasi memang masif terjadi di Indonesia. Sepanjang Januari 2023, Satuan Tugas Waspada Investasi telah menghentikan 10 entitas yang melakukan investasi tanpa izin. Rinciannya, 2 entitas melakukan money game, 2 entitas melakukan kegiatan aset kripto tanpa izin, 2 entitas melakukan kegiatan penyelenggaraan haji dan umroh, serta 4 kegiatan tanpa izin lainnya. Sementara itu, dari penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2022, ditemukan akumulasi transaksi investasi ilegal mencapai 35 triliun rupiah. Sedangkan dari data Satuan Tugas Waspada Investasi, total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai 112,2 triliun rupiah. Menurut ekonom sekaligus Direktur Segara Research Institute Peter Abdullah, permasalahan investasi bodong berkait dengan karakter masyarakat. Ya, ini yang benar-benar perlu kita lakukan edukasi kepada masyarakat. Yang pentingnya untuk pertama tidak greedy, ya, tidak serakah, tidak pengen mendapatkan return yang besar dengan mudah. Ya, tidak melalui proses kerja keras. Dasarnya itu kan ini, 2 hal ini. Sementara itu, Survei Nasional Literasi dan Inklusif Keuangan yang dirilis OJK pada 2022 mencatat, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia berada pada level 49,68%. Angka ini memang naik dibandingkan tahun 2019 yang berada di level 38,03%. Meski ada kenaikan, indeks literasi keuangan sebesar 49,68% masih tergolong rendah. Ini berarti masyarakat belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan. Resikonya, mereka rentan terbujuk rayuan jasa keuangan ilegal. Namun, menurut Peter, masalah literasi bukan alasan utama jika persoalan investasi bodong masih terus berulang. Jadi, kalau greedy dan sikap malas dan pengen cepat dapat untung gede, itu bukan masalah literasi itu sebenarnya. Itu karakter ya yang sebenarnya yang harus diperangi. Karena kalau seandainya punya literasi ya, tetapi tidak punya sifat greedy ya. Kalau seandainya dia punya literasi tetapi masih punya greedy, punya keinginan untuk mudah mendapatkan keuntungan tadi, dalam banyak kasus skema Ponzi, penipuan Ponzi, mereka juga tetap menjadi korban. Jadi walaupun mereka sudah punya literasi, karena mereka greedy dan kepingin beruntung, mereka akhirnya tetap tertipu juga. Jadi literasi itu tidak menjamin. Oleh karena itu, menurut Peter, baik masyarakat maupun pemerintah harus sama-sama berbenah diri agar penipuan semacam ini tak lagi terjadi secara masif. Ya, ini memang perlu upaya jangka panjang dan harus terus-menerus ya, mengingatkan kepada masyarakat ya, bagian dari edukasi ya, tidak hanya meningkatkan literasi keuangannya, tetapi mengedukasi masyarakat dalam karakter, pembentukan karakter. Ya, masyarakat kita harus dibangunkan tidak menjadi masyarakat yang greedy, ya, masyarakat yang pengen cepat kaya, masyarakat yang lebih mengutamakan materi, ya, ketimbang kinerja, ya. Nilai-nilai itu yang harus dibangun. Nah, di sisi lain
masyarakat, pemerintah juga perlu meningkatkan literasi keuangannya. Tetapi sebelum literasi keuangan atau bersamaan dengan literasi keuangan itu, yang paling utama harus dibangun adalah membangun karakter bangsa itu. Dari Survei Nasional Literasi dan Inklusif Keuangan yang dirilis OJK pada 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia berada pada level 49,68%. Angka ini memang naik dibandingkan tahun 2019 yang berada di level 38,03%. Meski ada kenaikan, indeks literasi keuangan sebesar 49,68% masih tergolong rendah. Ini berarti masyarakat belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan. Resikonya, mereka rentan terbujuk rayuan jasa keuangan ilegal. Pesan saya jangan gampang percaya lah, meskipun itu orang terdekat. Kalau udah soal uang ya jangan percaya. Mendingan nabung sendiri aja gitu.